Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jafan Ramadan dan teman saya Muhammad Lutfi Satria. Kami dari kelompok J. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin membahas dan memberikan presentasi. Materinya adalah dislokasi dan mekanisme penguatan. Pertama, konsep dasar dislokasi. Apa sih dislokasi itu? Dislokasi itu adalah suatu pergeseran atau pergerakan atom-atom di dalam sistem kristal logam akibat tegangan mekanik yang menciptakan deformasi plastis. Deformasi plastis sendiri adalah perubahan dimensi secara permanen. Dislokasi ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah dislokasi kisi. Bisa dilihat dari gambar, dislokasi kisi terjadi akibat adanya energi mekanik yang diberikan oleh tegangan, dan arahnya sesuai dengan arah tegangan tersebut. Sehingga dislokasi kisi bergerak seperti pada gambar yang A, ini kan posisi A ke posisi C. Nah, pada dia saat di posisi C, membentuk kristal yang sempurna dan tidak memiliki dislokasi. Sehingga pada gambar C itu sudah menjadi kristal sempurna yang memiliki dan menjadi kristal yang sempurna dan tidak memiliki dislokasi. Kemudian dislokasi ulir. Dislokasi ulir adalah dislokasi yang memiliki vektor bergerak yang sejajar dengan garis dislokasi, tetapi tegak lurus dengan arah gerakan dislokasi. Kemudian dislokasi campuran. Dalam banyak bahan, dislokasi dapat ditemukan di mana garis arah dan bergaris vektor yang tidak tegak lurus atau paralel, dan dislokasi ini disebut dislokasi campuran yang terdiri dari karakter ulir dan karakter tepi. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang karakteristik dislokasi. Beberapa karakteristik dislokasi berpengaruh terhadap sifat mekanik material, termasuk medan tegangan yang berada di sekitar dislokasi yang akan menentukan mobilitas dislokasi dan kemampuan untuk bertambahnya dislokasi. Kemudian ini ada gambar. Jadi ada dua gambar bagian A dan bagian B. Bagian A itu adalah ilustrasi dua dislokasi dengan tanda yang sama, dan bagian B itu adalah sebuah dislokasi sisi dengan tanda yang berlawanan. Untuk yang bagian A, ada dua diskolasi dengan tanda yang sama pada sebuah bidang slip saling mendesak, dan akhirnya terjadi gaya tolak-menolak antara C dan T, di mana C adalah tegangan tekan dan T adalah tegangan tarik. Itu untuk yang gambar yang A. Untuk gambar yang B, itu ada sebuah dislokasi sisi dengan tanda yang berlawanan pada bidang slip saling mendesak dan terjadinya gaya menarik. Dan keduanya bertemu dan memusnahkan dislokasi hingga akhirnya membentuk kristal yang sempurna seperti pada gambar B. Kemudian sistem slip atau sistem pergeseran. Jadi slip ini adalah bidang yang disukai preferred plane. Untuk terjadi gerakan dislokasi disebut bidang slip, sedangkan arah gerakan disebut arah slip. Gabungan dari keduanya disebut sistem slip. Jadi sistem slip adalah gabungan dari kedua bidang yang preferred plane dan arah gerakan. Jadi gabungan dari preferred plane dan arah gerakan menjadi sistem slip. Slip biasanya terjadi pada bidang terpadat, dan slip juga tergantung pada struktur kristal logam. Di sini ada ilustrasi sistem slip dan tabel spesifikasi slip sistem beberapa bahan logam. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme penguatan logam. Di dalam teknik metalurgi, terdapat beberapa cara untuk menguatkan paduan logam. Dan seringkali pemilihan paduan logam itu tergantung pada kapasitas material yang akan disesuaikan dengan karakteristik mekanik yang diperlukan untuk aplikasi tertentu. Di sini biasanya dicari paduan logam yang memiliki kekuatan yang tinggi, namun sedikit duktilitinya atau keuletan dan ketangguhannya juga sedikit. Dalam hal ini ada 3 cara untuk penguatan logam. Yang pertama adalah grain size reduction. Grain size reduction itu adalah pengurangan ukuran dari
butir material. Dapat kalian lihat di sebelah kiri terdapat grain boundary. Grain boundary adalah batas untuk pergerakan dislokasi. Kekuatan dari batas butir atau grain boundary akan bertambah ketika terjadi kesalahan posisi atau dislocation. Selain itu juga terdapat pengerasan terhadap batuan atau material tersebut. Pengurangan ukuran butir bermaksud untuk menciptakan batas yang lebih besar, sehingga lebih banyak terjadi pergeseran. Dalam grain size reduction, itu dipengaruhi oleh Hall patch equation, di mana kalian bisa lihat di situ rumusnya adalah stress yield adalah stress 0 ditambah KY D pangkat min setengah. Di sini dapat kalian lihat juga di sebelah kirinya terdapat grafik di mana itu membuktikan bahwa semakin kecil dari ukuran butir, maka ukuran yield strength-nya akan semakin kuat. Yang kedua adalah solid solution straining. Solid solution straining itu adalah penguatan paduan dengan logam-logam yang impurity yang akan masuk ke dalam solusi solid substitusi ataupun intersial. Paduan lebih kuat dari logam murni ketika atom impurity yang masuk ke larutan biasanya memaksakan lattice strain kepada atom inang di sekitarnya. Interaksi medan regangan kisi antara dislokasi dan atom-atom impurity akan terjadi dan berakibat pergerakan dislokasi yang dibatasi. Dapat kalian lihat di situ terdapat gambar yang pertama itu terjadinya pembatasan pergerakan yang akan membuat itu akan semakin kuat. Di gambar yang sebagian atas itu ada dua contoh di mana terjadi small substitution impurity dan large substitutional impurity. Itu yang akan terjadi ketika terjadi solid solution straining. Di dalam hal ini itu terjadi geseran di atas, itu terjadi geseran lokal-lokal pada titik-titik yang menentang gerakan dislokasi, yang di sini dapat dilihat tuh ke arah kanan. Yang ketiga adalah strain hardening. Strain hardening ini biasa disebutnya dengan cold work atau kerja dingin. Strain hardening itu adalah fenomena di mana logam ulet menjadi lebih keras dan lebih kuat karena terdeformasi secara plastis. Tingkat deformasi plastik sebagai persen kerja dingin disebut persenan dari CW atau cold work. Di sini terdapat rumusnya, yaitu A0 dikurangi AD dibagi A0 dikalikan 100. Di sini A ini luas dari bahannya itu. Dengan melakukan strain hardening, maka yield strength akan bertambah, tensile strength juga bertambah, tapi ductility-nya itu akan berkurang. Di dalam strain hardening itu tuh ada 3 cara untuk melakukan strain hardening. Yang pertama itu forging. Kalian lihat di sebelah kiri atas. Di situ terjadi cara yang bernama forging. Di sebelah kanan itu akan terjadi yang namanya rolling. Di bawah kiri itu adalah drawing, dan yang paling bawah kanan itu adalah extraction. Setelah itu, kita akan memasuki bahasan baru, yaitu recovery, recalistation, dan grain work. Proses di atas itu merupakan bagian dari annealing. Annealing itu terdapat 3 proses, yaitu proses yang tadi yang di atas. Proses di mana bahan dipanaskan hingga di atas suhu dikristalisasi sampel dan kemudian didinginkan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan sifat kerja dingin dengan meningkatkan keuletan dan mempertahankan sebagian besar kekerasan. Yang pertama, recovery. Recovery itu melibatkan pemusnahan cacat titik. Kekuatan dorong untuk recovery adalah penurunan energi yang tersimpan dari pekerjaan dingin. Selama pemulihan, sifat fisik yang dikerjakan dengan dingin akan dipulihkan tanpa ada perubahan pada struktur miku. Recovery adalah tahap pertama.
Tahap pertama dari annealing yang terjadi pada suhu yang rendah. Di sini kalian dapat lihat apa yang terjadi ketika terjadi sebuah recovery. Yang kedua itu adalah recrystallization. Setelah recovery selesai, butir masih ada dalam keadaan energi kegangan yang relatif tinggi. Rekristalisasi adalah pembentukan sel baru, bebas butiran, strain, dan anaksial yang memiliki kepadatan dislokasi yang rendah. Kekuatan pendorong untuk menghasilkan struktur butiran yang baru. Dapat kalian lihat di bawah, itu ada gambar di sebelah kiri di mana terjadi cold work grain yang belum terjadi recrystallization. Tapi setelah 3 menit, 4 menit, dan 8 menit, dia akan berubah. Nah, setelah itu, ternyata terdapat perbedaan dari recrystallization temperatur dan melting temperatur dari beberapa logam yang biasa digunakan. Di sini kalian dapat melihat hal itu. Yang terakhir terjadi itu adalah grain growth. Grain growth itu adalah pertumbuhan dari jumlah butirnya. Setelah rekristalisasi, butiran bebas regangan akan terus tumbuh jika spesimen logam dibiarkan pada suhu yang tinggi. Seiring ukuran butir bertambah, luas batasnya akan berkurang. Demikian juga energi totalnya. Butir besar tumbuh dengan mengobatkan butir yang lebih kecil. Di sini kalian dapat lihat bagaimana hal itu terjadi.